A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumi fid dharain amin. Ghazwatu Badrin al-Kubra. Ghazwatu Badrin al-Kubra ini adalah perang Badar Kubra, perang Badar yang besar. Kita sudah mengkaji di bagian sebelumnya ya, ada Ghazwatul Badril Ula. Sekarang kita masuk pada Ghazwatul Badril Kubra, ya, perang Badar yang besar. Lam yatul al-ahdu bitilkal airi al-azimati alati kharaja ala ali salatu wassalamu wa hiya mutawajjihatun ila syami walam yudrikha walam yazal mutaraqiban wujuhaha. Lam yatul tidak lama alahdu oleh masa bitil kalairi dengan ekspedisi dagang ya, maksudnya ekspedisi dagangnya Quraisy al-azimati yang besar, alat yaraja yang keluar ya Rasulullah untuk tilkal air alim alat yaraja yang keluar untuk tilkal air oleh Rasul alaihi salatu wassalamu. Wahiyarnya bermula Rasul, wahiyarnya bermula air itu mutawajjiyatun menghadap ila Syam ke Syam. Walam yudrika maka tidak menemukannya Rasulullah akan air tilkal air walam yazal dan tidak berhenti ya Rasul itu mutaraqiban mengawasi wujuhah akan kembalinya tilkal air. Tidak lama masa dengan adanya ekspedisi dagang yang besar, dalam hal ini maksudnya ekspedisi atau rombongan dagangnya Quraisy yang Rasulullah SAW itu keluar dari Madinah untuk menghadang delegasi atau ekspedisi dagang dari Quraisy menuju ke Syam tersebut. Hanya saja ya falam yudrika, beliau tidak mendapati ekspedisi dagang itu karena sudah lewat ya, dan beliau kemudian tidak berhenti mengawasi kembalinya delegasi dagang itu dari Syam. Falamma sami'a maka telah mendengar Rasul birujuhi atau falamma sumi'a maka telah didengar birujuha oleh kembalinya tilkal ir nadaba maka mengajak ya Rasul ilaiha kepada tilkal ir ashabahu bahkan sahabat-sahabatnya Rasul waqala dan bersabda Rasul hadhi bermula ini tu'iru Quraisyin ekspedisi dagangnya Quraisy fahriju maka keluar sekalian ilaiha pada iru Quraisy lalallah semoga Allah itu ayung fila bahwa memberikan rampasan perang ya Allah makan kamu sekalian akan tilkir wajib maka mengijabakum oleh satu batakula dan berat ahluna oleh yang lainnya lidonim karena menyangkanya mereka har Anna Rasulullah kan sungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam itu lam yurid tidak mengendaki ya Rasul harban ya, salah tulis dari bagian harban akan perang
Fa inna sesungguhnya Rasul itu lam yahtabul tidak menjelaskannya Rasul dengannya, maksudnya dengan harbun. Bal qala bahkan bersabda Rasul, man barang siapa orang karena yang ada zuhru oleh punggungnya, maksudnya kendaraannya, man itu hadiran hadir, falai rekab maka hendaknya menunggang kendaraan yaman ma'ana bersama kami. Walam yang tadir dan tidak menunggu ya Rasul manakan orang karena yang ada yang memanakan orang karena yang ada zuhru oleh tunggangannya man itu iban tidak ada. Tatkala Rasulullah mendengar informasi kembalinya delegasi atau ekspedisi dagangnya Quraisy itu dari Syam, maka beliau mengajak kepada para sahabat untuk mencegat ekspedisi dagang Quraisy tersebut. Beliau bersabda, hadhihi iru Quraisyin wahriju ilaiha, ini adalah ekspedisi dagangnya Quraisy, maka kalian semuanya keluar untuk menghadang tersebut. Semoga Allah SWT memberikan harta perang pada kamu sekalian akan delegasi atau ekspedisi dagangnya Quraisy itu. Sebagian kaum mengijabah atau memenuhi syariat Rasul, sebagian yang lainnya merasa berat karena mereka menyangka Rasul itu tidak mengendaki untuk perang. Karena sesungguhnya Rasulullah itu tidak menjelaskan dengan hal tersebut atau dengan hal tersebut, namun beliau hanya berfirman, beliau bersabda, mangkana daru hadiran fal kafar, siapapun yang ia kendaraan atau tunggangannya itu hadir ada di tempat, maka hendaknya ia menaikinya bersama kami. Walam yang tadir mangkana daru iban, beliau Rasul tidak menunggu orang yang kendaraannya itu sedang tidak ada. Waraja maka keluar dari Rasulullah sallallahu untuk 3 beberapa malam kholauna yang lewat ya mereka sahabat min Ramadan dari bulan Ramadan badaan wallah setelah bahwa menjadikan pemimpin di Rasulullah al-Madinah atas Madinah Abdullah ibn Ummi Maktumin pada Abdullah bin Ummi Maktum, bahkan dan ada itu mau beserta dengan Rasul salah sumiatin wa salasa rajulan, salah sumiatan 300 wa salasa asara dan 13 apanya rajulan orangnya, mi'atani bermula 200 wa nisfun dan lebih wa arba'una dan 40 itu minal ansari dari sahabat Ansar, wal baquna dan bermula sisanya itu minal muhajirina termasuk ya orang-orang muhajirin, wa mahum dan tetap bersama dengan para muhajirin wal ansar ya. Parasani bermula 2 kuda, wasabuna dan 70 apanya bahirat untanya ya takibuna yang saling menolong ya mereka akan parasani wa ba'ir wal hamil dan bunula yang membawa liwain terhadap liwat terhadap panji Rasul Mus'ab bin Umairin al-Abdari, yaitu Mus'ab bin Umair al-Abdari. Mari kita cermati baik-baik ya. Pada waktu Rasulullah SAW beliau itu mengajak para sahabat untuk bersiap-siap ya, mencegat kafilah atau ekspedisi dakwah Quraisy itu. Sebagian kaum mengijabah, mengiyakan, mendukung, sebagian yang lain itu merasa berat karena sesungguhnya Rasul itu tidak, maksudnya menurut sangkaan mereka Rasul itu tidak berkehendak untuk berperang karena Rasul tidak menjelaskan niatan untuk berperang itu. Bahkan yang beliau katakan mangka nadharu hadirat paling kepada siapapun orang yang punggungnya atau tunggangannya itu hadir ya, hendaknya ia menunggang kendaraan itu bersama kami.
Dan beliau tidak menunggu orang yang kendaraannya atau punggungnya itu sedang tidak ada. Baraja litaslailin khalawna min Ramadana, beliau Rasul keluar pada beberapa hari yang lewat daripada bulan suci Ramadan. Berarti kalau begitu di tanggal 3 Ramadan beliau meninggalkan Madinah setelah beliau mengangkat Abdullah bin Maktum untuk menjadi pemegang kuasa atau sebagai wakil memimpin kota Madinah. Rasulullah ketika keluar dari Madinah untuk mencegat ke kafilah dagang Quraisy itu bersama dengan 313 orang, merusin 313 orang yang menuju ke Badar pada waktu itu. Dan ini perjalanan jauh ya. Kalau sekarang naik mobil aja 2,5 jam menuju ke Badar itu. Ya hampir-hampir sekitar, coba kalau misalnya ke Bandung berapa jam naik kendaraan sekarang ya? Gedung Sate Bandung misalnya. Mana ini? Yalah ke Gedung Sate Bandung. Sama. Ke Gedung Sate ya kira-kira sekitar ini berarti Madinah menuju ke Badar itu kalau naik mobil 2,5 jam. Berarti seperti Jakarta Bandung, jalan kaki, siap-siap gitu. Jadi mau nyegat ekspedisi dagangnya Quraisy, ibarat dari Jakarta nyegatnya di Bandung. Insya Allah. Jualan itu. Kebanyakan jalan kaki, ada 2 yang naik kuda, ada 70 yang naik unta. Dari para sahabat yang ikut yang totalnya kalau di sini disebutkan ada 313 orang, itu 240 orang lebih dari sahabat Ansor, sisanya dari kalangan Muhajirin. Berarti perang Badar itu lebih banyakkan sahabat Ansor daripada Muhajirin. Jumlah Muhajirin lebih sedikit. Pada perjalanan ke Badar itu disertai oleh 2 kuda dan 70 unta. Yang 70 unta serta 2 kuda itulah para sahabat saling menolong dengannya. Yang membawa liwat atau bendera atau panji Rasulullah pada waktu menuju ke Badar itu adalah sahabat Mus'ab bin Umar al-Abdari, sebagaimana nanti di perang Uhud juga demikian. Walamma alima, dan telah mengetahui Abu Sufyan bihuruji Rasul, dengan keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, istajar, maka menyewa atau membayar ia Abu Sufyan panakan penunggang kuda lihat dia supaya mendatangi ya Raqib Quraisy, sedangkan Quraisy iwayubiru dan supaya
mengabarkan ya Raqib akan Quraisy al-khabar akan berita. Falam alimu maka tatkala mengetahui ya Quraisy bidzalika dengan itu adrakat maka mendapati makan mereka Quraisy hamiyatuhum oleh kejantanannya Quraisy wau dan takut yang mereka Quraisy ala tijarah di atas dagangannya Quraisy. Pada baru maka berangkat atau pergi ya Quraisy siroan hanya bersegera wala minta halaf dan tidak tertinggal min asrabim dari orang-orang mulianya Quraisy ila Abu Lahab bin Abu Lahab ibn Abdul Muttalib kecuali Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Pendem sungguhnya Abu Lahab itu Rasulullah mengutus ya Abu Lahab adalah akan gantinya Abu Lahab al-Asab bin Hisamin ibn al-Mughirah yaitu al-As bin Hisam bin al-Mughirah. Mari kita cermati berikutnya adalah bahwa yang membawa liwat pada jelas tadi yang membawa liwat atau benar Rasul di perang Badar Kubro adalah sahabat Mus'ab bin Umair al-Abdari. Mus'ab bin Umair ada yang pernah tahu sejarahnya? Mus'ab bin Umair itu ya kalau kita baca dalam kitab Rijal Hawa Rasul atau ada terjemahan juga judulnya itu karakter 60 sahabat Nabi. Mus'ab bin Umair itu adalah anak muda Mekah yang kala itu anak muda impian. Jadi di Mekah itu kalau ada anak gadis yang udah umur nikah itu semua ibarat membayangkan, memimpikan dilamar oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu orangnya cakep, anak orang kaya, pakaiannya keren-keren, modis, rambutnya hitam kelam, orangnya pintar dan baik. Pokoknya dia itu Mus'ab bin Umair. Namun kemudian dia mendengarkan dakwah Rasul, beriman, jadi sahabat. Ibunya tidak setuju, sampai ibunya ngancam tidak mau makan. Pada intinya adalah kemudian Mus'ab bin Umair dikurung di rumahnya, tidak boleh keluar, dan Mus'ab bin Umair demi memenuhi tuntutan jiwanya yang ingin mengabdi kepada Rasul meninggalkan rumahnya dan dia meninggalkan pula kekayaan orang tuanya untuk kemudian hidup dengan sangat sederhana. Namun Mus'ab bin Umair ini menjadi orang istimewa karena apa? Ketika sahabat Ansor minta didatangkan dai ke Madinah, Rasulullah menunjuk Mus'ab bin Umair sebagai dai. Jadi kalau kita sekarang menyaksikan kota Madinah penuh keimanan, itu tak lepas dari jasanya Rasul yang mengutus Mus'ab bin Umair untuk menjadi utusan Rasul dakwah di Madinah untuk pertama kali. Jadi di Madinah ada orang-orang yang kemudian menjadi ahli iman, itu sebagian besar adalah anugerah Allah dengan dakwahnya Mus'ab bin Umair. Namun takdir Allah, Mus'ab bin Umair itu diberikan kehidupan yang sederhana, walaupun tadinya anak orang kaya raya, karena membela Islam yang hidup dalam kesederhanaan. Ketika perang Uhud, beliau juga diberikan tugas membawa liwa atau rayah dan gugur di perang Uhud itu dengan menggunakan baju burdah yang ketika digunakan untuk jadikan kawan itu untuk menutup kepala, kakinya kelihatan, nutup dari kaki, kepala kelihatan. Beliau dikuburkan akhirnya dengan kain kafan itu. Pakaian burdahnya itu ditutup dari kepala, kakinya ditutup pakai rumput. Ini Mus'ab bin Umair, perjuangannya luar biasa. Pada waktu Badar itu Mus'ab bin Umair yang menjadi pembawa atau petugas yang membawa liwatnya Rasul. Tatkala Abu Sufyan mengetahui Rasulullah keluar dari Madinah menuju ke Badar untuk mencegat ekspedisi dagangnya,
ternyata informasinya bocor ya, berarti nggak tahu siapa ini pengkhianatnya itu. Akhirnya Abu Sufyan mengupah orang untuk bersegera menuju ke Mekah mengabarkan kepada kaum Quraisy bahwa mereka itu dalam ancaman mau dihadang oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Dan tatkala orang-orang Quraisy mengetahui berita tersebut, maka kejantanan mereka atau semangat kejantanan mereka, kejagoanan mereka itu kemudian mengenai mereka, dan mereka takut pula atas barang dagangan mereka. Maka mereka kemudian berangkat dengan segera dan tidak meninggalkan orang-orang mulianya kecuali Abu Lahab bin Abdul Muttalib, yang ia itu tidak ikut berperang, namun ia mengutus penggantinya yaitu Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Warada dan berkehendak Umayyah ibnu Khalaf oleh Umayyah bin Khalaf ayat Khalaf akan bahwa tertinggal ya Umayyah bin Khalaf hadisin karena adanya hadis hadasa yang menceritakan bahkan hadis iyahu pada Umayyah bin Khalaf Sa'd bin Mu'adin oleh Sa'd bin Mu'ad. Hina makana pada waktu ada ya Sa'd bin Mu'ad itu karena ada ya Sa'd apa itu hina makana pada waktu ada ya Sa'd itu mu'tamir orang yang umrah badal hijrah setelah hijrah diqalilin dengan sedikit waktu. Hai sugalah di mana berkata ya Sa'd bin Mu'ad kama rawahu sebagaimana telah meriwayatkan mal Bukhari Imam Bukhari sami telah mendengar lagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul halnya bersabda Rasul inna musyrikin mereka Rasul dan sahabat itu kau tahu akan memerangi ya Rasul dan sahabat akan kau ya di Makkah ditanya apa ayat kata pertanyaan daripada Umayyah bin Khalaf ya di Makkah kalau berkata Sa'd bin Mu'ad la adri tidak tahu olehku. Fawazia maka kaget maka takut yang Umayyah bin Khalaf lidzalika karena itu wa halafa dan bersumpah ya Umayyah bin Khalaf Umayyah bin tadi ya dan wa halafa dan bersumpah iya ya, Umayyah bin Khalaf ya bersumpah apa Allah ya ruja akan bahwa tidak akan keluar ya Umayyah bin Khalaf fa'aba maka memandang aibu akan Umayyah bin Khalaf Abu Jahal dan Abu Jahal walam yajal tidak berhenti ya Abu Jahal itu itu walam yajal tidak berhenti Abu Jahal bihi dengan makfur dengan mengaibkan Umayyah bin Khalaf hatta kharaja sehingga keluar ya Umayyah bin Khalaf qasidan halnya orang yang bermaksud lirujuin untuk kembali halnya orang yang bermaksud arruju akan kembali ba'da qalil setelah sedikit walakin iradatu akan tapi kehendak Allah itu pokok iradatan di atas setiap keinginan setiap kehendak maniyatu fa inna maniyatu karena sungguhnya kematiannya Umayyah bin Khalaf itu saqat menggiring ya maniyatu akan Umayyah bin Khalaf illa hatbihi kepada kematiannya Umayyah bin Khalaf ruhma'an bi halnya hina ini ruhma'an bi itu hina Bekadalika dan seperti itu azama bertekad jamaah oleh jamaah kumpulan orang minal asyarafi dari orang-orang mulia alal di atas duduk ayyab alaihim ayyab lalu memandang aib ya Abu Jahal ya alaihim atas mereka dalika akan itu kuut Umayyah bin Khalaf pada waktu diseru oleh kaum Quraisy untuk ikut perang Badar. Sebetulnya Umayyah bin Khalaf itu tidak ingin karena dia takut karena ada hadis yang ia telah mendengarnya Sa'd bin Mu'ad pada waktu beliau umroh setelah hijrah ya, tidak waktu lama dari waktu hijrah
Sebagai menurut Imam Bukhari, saat bin Mat mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innahum qataluka, sungguhnya mereka akan bunuh. Ini mendengar kata-kata itu takut. Umayyah bin Khalaf takut, para pembesar. Nah, namun apa yang terjadi? Walaupun ya, mereka itu berupaya untuk lari, ya, tidak mau ikut ke dalamnya, namun kemudian Abu Jahal, ya, Abu Jalin wala menjal bi Abu Jahal terus menerus menghinakannya, tidak pernah berhenti sampai hatta haraja qasidan arjua, sampai kemudian Umayyah bin Khalaf itu juga bermaksud untuk keluar untuk ke Badar itu setelah apa, dan untuk kemudian nanti akan kembali lagi dalam waktu yang sedikit. Akan tetapi kehendak Allah di atas kehendak setiap kehendak. Sesungguhnya kematiannya itu menggiringnya kepada kematian itu sendiri dalam badan hina. Bekadalika dan seperti itu, bekadalika dan seperti itu ja'a, bekadalika dan seperti itu azama, bertekad, jama'atun oleh kumpulan orang minal asrofi, dari orang mulia, alal ku'uti, atas duduk, fa ayyaba, maka buat aib alim atas mereka, dalika, oleh itu. Di walaupun Umayyah bin Khalaf itu ya menghendaki untuk menghindari kematian, tetapi kehendak Allah di atas setiap kehendak, maka kematiannya itu menggiringnya kepada kematian itu sendiri dalam keadaan roma'angfi, dalam keadaan hina. Dan seperti itu pula ya, wa kadal azama jama'atul asraf, jamaah atau kumpulan orang-orang mulia itu juga bertekad tadinya itu untuk duduk, Anda ikut mau berperang, lalu ditimpakan aib kepada mereka itu. Ya. Wabihada ajma'at rijal Quraisyin alal khuruji, kharaju ala sahbi wa daluli amamahum al-qainatu yunina bihi jahil muslimina. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. Bihada, dan dengan ini ajma'at, sepakat rijal Quraisyin, oleh laki-laki Quraisy, maksudnya tokoh-tokoh Quraisy, al-khuruj, atas keluar dari Mekah menuju Badar. Kharaju, lalu keluar ya Quraisy, ala sahabi, atas kesulitan, wadaluli, dan kehinaan. Ada yang maknai kemalasan. Amamahum, itu di hadapan mereka Quraisy, al-qainatu, bermula penyanyi-penyanyi yunina, yang menyanyi al-qainat bihi jahil muslimina, dengan mengajak orang-orang Islam. Allah telah berfirman, wa izzayyana, dan pada waktu menghiasi lahum pada mereka orang-orang kafir Quraisy, asyaiton la syaitan, a'malahum, akan wa iz jazana lahum syaitan a'malahum, akan amal-amal mereka, akan amal mereka kafir Quraisy. Wa qala, dan berkata, Waqala, dan berfirman, ya Allah, la ghaliba, tidak ada, la ghaliba lakum al-yawma minan nas, la ghaliba, tidak ada kemenangan, alakum, untuk kamu sekalian, al-yawma, ada dalam hari ini, minan nasi, dari manusia. Wah, ini semuanya aku itu jarud, yang menolong aku kamu sekalian. Para tokoh Quraisy sepakat untuk keluar dari Mekah menuju Badar dalam rangka untuk menghadapi pasukannya Rasulullah Muhammad SAW. Lalu mereka keluar dalam keadaan sulit,
dalam keadaan hina ataupun dalam keadaan malas karena mereka sepertinya tidak ingin repot-repot seperti itu. Nah, menahannya mereka didorong oleh hamiyatuhum, oleh semangat kejantan mereka ataupun semangat kesukuan mereka, gengsi kebangsaan mereka. Mereka kemudian berangkat menuju ke Badar walaupun dalam keadaan sulit dan tadi dalam keadaan hina itu. Di depan mereka bersamakan juga dalam perang itu penyanyi-penyanyi yang selama perjalanan mereka menyanyikan ejekan kepada kaum muslimin. Isi nyanyian itu mengajak kaum muslimin. Ya seperti nyanyiannya zaman dulu katanya PKI seperti itu. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz jazzana lahum asyaitanu a'malahum. Ingatlah pada waktu setan itu menghiasi amal-amalnya orang-orang kafir pada situ. Wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi. Dan Allah Ta'ala berfirman, tidak ada kemenangan bagi kamu sekalian, maksudnya tidak ada yang bisa menang untuk kamu sekalian pada hari ini, tidak ada yang bisa mengalahkan kaum muslimin ya, daripada kalangan manusia. Wa inni jarun lakum, sungguhnya aku adalah penolong kamu sekalian. Bukan deraba dan juga membuat perumpamaan oleh Allah amal syaitan akan amal setan. Hada ini masalan akan permisalan ya'tabiru yang mengambil i'tibar bihi dengan hada dawul ra'yi oleh orang yang memiliki pandangan atau pemikiran min ba'dim dari sesudahnya mereka. Faqala lalu berfirman Allah di surat Al-Hasr dalam surat Al-Hasr, kama syali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Kama tali ya faqala lalu berfirman Allah di surat Al-Hasr dalam surat Al-Hasr, kama setan yang seperti permisalan setan kalau pada waktu berkata ya setan lisan pada manusia ukur kafir olehmu, kalau maka kabur mengata telah kafir ya insan, kalau maka berkata ya setan ini sungguhnya aku itu bariun orang yang berlepas diri minka dari kamu, ini sungguhnya aku itu aku takut oleh Allah karena Allah Rabbul Alamin Tuhan Bismillah. Hati-hati ini dalam amaliyah ini, karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan perbuatan setan, amal setan itu yang perlu diambil manfaat oleh orang-orang yang memiliki pemikiran sesudahnya. Maka di dalam surat Al-Asr Allah Ta'ala berfirman, kama setan seperti permisalan setan. Pada waktu setan itu berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Setan yang nyuruh manusia kafir. Dan bodohnya manusia itu kemudian mengikuti. Tatkala manusia telah kafir, setan berkata, sungguhnya aku berlepas diri dari kamu sekalian. Aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Wa kada kana amalu bi hadil waqiati. Wa kata dan seperti ini karena ada amal oleh perbuatannya setan bi hadil waqiati di dalam kejadian ini. Falamma tara'at maka tatkala melihat al-fi'atan dua golongan, nakasa maka mundur. Nakasa maka mundur ya fi'ah ya satu golongan, faqala dan berkata mundur ala kibai atas kedua lututnya, maksudnya ya ke belakang. Faqala dan berkata faqala inni bari'un minkum, faqala berkata ya setan ini sungguhnya aku itu bari'un orang yang berlepas diri minum sekalian, ini sungguhnya aku itu haram melihat olehku makan segala sesuatu lantaran yang tidak melihat olehmu. Ini sungguhnya aku itu aku takut oleh kau karena Allah wa hanya bermula itu satu itu kobi dahsyat hukumannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Hasr itu, seperti permisalan setan pada waktu setan itu berkata kepada manusia, kafirlah kamu sekalian, kafirlah kamu.
Tatkala manusia telah kafir, dia mengatakan ini bari'un minka, sungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Inna hablullah rabbal alamin, aku telah perawat pesta. Surat Al-Asr 16. Ini amalnya setan di dalam kejadian ini, dalam peristiwa ini. Pada tatkala dua golongan itu telah melihat, maka ia mundur ke belakang. Setan mundur ke belakang dan ia mengatakan, sungguhnya aku berlepas diri dari kamu sekalian. Sungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Aku takut kepada Allah dan yang maha dahsyat hukumannya. Itu tipu daya setan demikian, ya, mendorong-dorong manusia berani melanggar hukum syariat, tapi begitu manusia sudah melakukan, setan akan berlepas diri. Dia mengatakan inni bari'un minkum, aku berlepas diri dari kamu sekalian. Lalu berapakah pasukan kaum musyrikin itu? Bagaimana perinciannya? Insya Allah akan kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.